pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa nilai transaksi yang terjadi selama pameran berlangsung adalah kurang lebih 1 miliar rupiah, meskipun produk yang terjual masih didominasi oleh hasil UMKM. Artinya anggaran yang disetujui oleh anggota DPR kita. Mudah-mudahan ke depannya Napatilas Suku Teko dilaksanakan, diselenggarakan setiap tahun insya Allah. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Selama pameran HUT Sultra di Bau-Bau, transaksi ekonomi capai 1 miliar rupiah. Gubernur Sultra Ali Mazzi berharap Napaktilas Oputaiko menjadi event tahunan. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin 30 Mei 2022, bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan Warta Kepton pagi, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 tanah air. Indonesia mencatat sebanyak 242 kasus baru COVID-19 Minggu 29 Mei 2022. Dengan penambahan tersebut, total kasus menjadi 6.054.415 kasus. Pasien sembuh bertambah 261 menjadi 5.894.889 kasus. Sementara pasien meninggal bertambah 1, membuat angka kematian akibat corona menjadi 156.574 kasus. Total kasus aktif kini sebanyak 2.952 kasus. DKI Jakarta kini menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 89, disusul oleh Jawa Barat dengan total 48 kasus. Kemudian Banten dengan total 26 kasus. Tercatat sebanyak 47.560 spesimen diperiksa hari ini di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah suspek sebanyak 1.815 kasus. Selain COVID-19, Kemenkes juga meminta masyarakat mewaspadai kasus cacar monyet yang kini mewabah di sejumlah negara. Kementerian Kesehatan RI merilis surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang kewaspadaan terhadap penyakit monkeypox di negara non-endemis. Pemerintah melalui surat edaran tersebut meminta masyarakat hingga fasilitas kesehatan mewaspadai gejala cacar monyet. Pendengar, langsung saja kita ke informasi yang pertama. Selain pameran HUT Sultra di Bau-Bau, transaksi ekonomi capai 1 miliar rupiah. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Perayaan HUT Sultra ke-58 yang dirangkaikan dengan pameran pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, dan Napaktilas Oputaiko di kota Bau-Bau selama 7 hari, mulai 28 hingga 28 Mei memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM. Betapa tidak, catatan pemerintah provinsi, roda perekonomian selama pelaksanaan pameran di alun-alun Kota Mara, transaksi jual beli hampir menyentuh angka 1 miliar. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi dalam sambutan penutupan HUT Sultra menyebutkan, nilai beli masyarakat selama pameran berlangsung kurang lebih 1 miliar yang didominasi produk UMKM. Transaksi tersebut linear dengan jumlah pengunjung pameran sejumlah 15.000 orang dari berbagai daerah di Sultra. Antusias masyarakat berkunjung dan berbelanja produk UMKM dari 17 kabupaten kota se-Sultra cukup tinggi. Hampir seluruh stand melaporkan produk UMKM-nya ludes dibeli warga. Selain itu juga terjadi transaksi memadai yang efeknya telah secara nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar sehingga patut diapresiasi. Tercatat bahwa nilai transaksi yang terjadi selama pameran berlangsung adalah kurang lebih 1 miliar rupiah, meskipun produk yang terjual masih didominasi oleh hasil UMKM.
Diketahui dalam penyelenggaraan HUT Sultra 2022 terdapat 80 stand terdiri dari stand organisasi perangkat daerah provinsi, kabupaten kota, instansi vertikal, UMKM, dunia usaha, perusahaan daerah, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Desranasda. Selain menyediakan bagian layanan administrasi, kesehatan, dan pembangunan, sebagian besar stand menyediakan produk UMKM binaan daerah masing-masing sesuai dengan potensi wilayah, baik dalam bentuk olahan pangan maupun kerajinan. Wade Nuliani, Rapor Peri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pameran Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Napaktilas Oputaiko 2022 yang diselenggarakan di Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Sabtu 28 Mei malam. Adapun stand terbaik untuk kategori pemerintah kabupaten kota masing-masing diraih oleh Kabupaten Wakatobi sebagai juara 1, Kolaka Timur juara 2, Konawe Utara juara 3, Muna juara 4, Konawe Kepulauan juara 5, dan Kota Bau-Bau juara 6. Sementara untuk stand pameran tingkat OPD terbagi menjadi 3 kategori, yakni bidang layanan publik, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan pembangunan. Kategori bidang layanan publik masing-masing juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah Rumah Sakit Batramas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Juara kategori bidang ekonomi diraih Dinas Perindustrian dan Perdagangan juara 1, Dinas Pariwisata juara 2, dan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan juara 3. Adapun juara pada bidang sosial dan pembangunan masing-masing diraih Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang juara 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juara 2, dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga juara 3. Gubernur Sultra Ali Mazim menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana yang dipimpin oleh PJ Sekda Provinsi Asrun Lio, Biro Pembangunan Setda Sultra yang berkoordinir kegiatan pameran, pemerintah kota Bau-Bau sebagai tuan rumah, dan pemerintah Kabupaten Buton atas dukungannya dalam penyelenggaraan Napaktilas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi, seluruh petugas keamanan dan ketertiban TNI Polri dan Satpol PP. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi lainnya. Gubernur Sultra Ali Mazim berharap Napaktilas Oputaiko menjadi event tahunan. Mengenai hal itu, kembali Wade Nurliani melaporkan. Gubernur Sulawesi Tenggara berharap Napaktilas Pahlawan Nasional Oputaiko dapat terselenggara di tahun berikutnya. Hal itu disampaikan Gubernur Sultra Ali Mazim saat menutup rangkaian kegiatan HUT Sultra Sabtu malam. Gubernur mengatakan jika disetujui DPRD, bukan tidak mungkin kegiatan Napaktilas Oputaiko di Gunung Siantap ini dapat menjadi event tahunan sebagai wujud kecintaan atas semangat pahlawan nasional asal Buton Sulawesi Tenggara itu karena perjuangannya melawan penjajah. Gubernur mengatakan mengenai kritik seputaran pelaksanaan lomba terutama menyangkut logistik yang kurang terdistribusi secara merata pada Napaktilas tahun ini akan menjadi catatan penting pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya. Tentu kegiatan ini diprakarsai oleh pemerintah provinsi dan didukung oleh para bupati se-Kepulauan dan se-Sulawesi Tenggara, tetapi diketuk oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya anggarannya disetujui oleh anggota DPRD kita. Mudah-mudahan ke depannya Napaktilas Oputaiko dilaksanakan, diselenggarakan setiap tahun insya Allah. Sementara itu pemenang lomba Napaktilas Oputaiko untuk juara umum tahun ini diraih oleh tim Peres sebagai juara 1, tim Beloka juara 2, dan juara 3 diraih oleh tim Stiki Bersama. Selanjutnya kategori kelompok favorit dimenangkan oleh Kolopua Tim. Pemberian hadiah langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada malam penutupan. Untuk kategori yel-yel masing-masing diraih oleh Semanegeri 5 Bau-Bau sebagai juara 1, Mapala UMB 1 juara 2, dan Semanegeri 1 pada Tua sebagai juara 3. Sebelumnya peserta Napaktilas diikuti 760 orang peserta dengan jumlah 152 tim. Rute lomba tersebut sejauh 85 km dimulai dari lapangan Banabungi, Desa Wasuamba,
Kecamatan Lasalimu, dan rute terakhir Puncak Siontapina. Adapun total hadiah lomba tapak tilas mencapai Rp253 juta, masing-masing tim juara 1 diganjar Rp100 juta, juara 2 Rp70 juta, juara 3 Rp40 juta, sedangkan kelompok favorit Rp10 juta. Selanjutnya untuk kelompok Jaliel masing-masing Rp5 juta untuk 3 tim. Wadi Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Sedikitnya 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kepulauan Buton mengikuti workshop kewirausahaan dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif dalam rangka mendukung perluasan pasar produk ekraf di Kota Bau-Bau. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Deli Harli Tombili, bertempat di salah satu hotel di Kota Bau-Bau mulai 27 hingga 29 Mei 2022. Dari 100 pendaftar dari berbagai kabupaten kota, terverifikasi 50 peserta yang memenuhi syarat. Seluruh pelaku UMKM diberikan pembekalan terkait konten digital marketing atau pemasaran konten berbasis digital dengan memanfaatkan seluruh platform digital sehingga lebih nasional bahkan mengglobal. Menurutnya, Staf Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sultra Raffi Udin, tidak sedikit pelaku UMKM di daerah masih memasarkan produknya secara tradisional. Hal itulah yang mendorong Dinas Pariwisata agar seluruh sektor usaha kecil mampu menguasai pemasaran digital dengan konten menarik, efektif, tidak otodidak, sehingga mampu menggait konsumen lebih luas. Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta mendapatkan edukasi terkait pemanfaatan media sosial hingga manajemen digital marketing. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Selama pameran HUT Sultra di Bau-Bau, transaksi ekonomi capai 1 miliar rupiah. Gubernur Sultra Ali Mazzi berharap napak tilas Opu Taiko menjadi event tahunan. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.